Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, NPM 180101023, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dalam Islam. Yang pertama, jika seorang muslim akan melakukan aktivitas, dia harus memperhatikan dua hal penting, yaitu manfaat dan kebutuhan. Yaitu Islam melihat perilaku konsumsi pada dasarnya dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau manfaat. Secara rasional, seseorang tidak akan mengkonsumsi suatu barang bila ia tidak butuh dan mendapat manfaat darinya. Dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri. Karena ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Di poin yang kedua, terdapat dalam melakukan konsumsi ada batasan-batasan yang diatur dalam Islam, yaitu yang pertama, aktivitas konsumsi bukan aktivitas tanpa batas. Maksudnya yaitu batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas suatu yang dibelanjakan sedikit atau banyaknya. Yaitu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan Islam. Seperti misalnya khamar. Dengan demikian bahwa setiap pembelanjaan hal-hal yang diharamkan adalah sesuatu perbuatan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, dan pemborosan yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, aktivitas konsumsi harus rasional. Perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Lalu, perilaku konsumsi dapat dikatakan rasional apabila tidak hanya dunia semata, namun juga untuk keperluan akhirat. Perilaku konsumsi dikatakan rasional karena memiliki tingkat konsumsi yang lebih kecil karena terkait pada kehalalan. Umat muslim hanya dibolehkan mengkonsumsi hal-hal yang bersifat halal. Lalu yang ketiga, ada aktivitas dalam Islam harus melakukan keseimbangan. Maksudnya adalah Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Lalu yang terakhir ada aktivitas konsumsi harus mengutamakan prioritas antara duroriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Batasan ini terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyaknya, yaitu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan seperti kamar contohnya. Dengan demikian, bahwa setiap pembelanjaan hal-hal yang diharamkan adalah sesuatu perbuatan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, dan pemborosan yang dilarang dalam Islam. Demikianlah penjelasan saya mengenai aktivitas-aktivitas batasan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.